إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kaum muslimin yang saya hormati, agama yang kita pegang adalah agama Allah, agama Islam yang ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah baku, sudah tertentu, tauqifiyah. Maka yang namanya rahmat dan kasih sayang adalah apa yang diajarkan dalam Quran dan Sunnah. Yang namanya keadilan juga apa yang digariskan dalam Quran dan Sunnah. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan berjihad fi sabilillah atau berperang fi sabilillah, maka ini pun dalam rangka rahmat. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka hingga tidak terjadi lagi fitnah di muka bumi. Ini rahmat, agar tidak ada kekafiran-kekafiran yang menentang al-haq, menentang tauhid, menentang dakwah Islam. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika akan berangkat memimpin pasukan ke Khaybar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unfudh ala rislik." Berjalanlah dengan tenang
hatta tanzila bisahatihim, sampai engkau tiba di halaman benteng mereka, benteng Khaybar. Thumma du'uhum ila al-Islam, kemudian ajaklah mereka ke dalam Islam. Lihat ikhwan fillah azakumullah, sebelum diperangi diajarkan, ditawarkan al-Islam. Ikhwan fillah azakumullah, demikian pula pada kisah Samarkand, negeri yang masuk Islam secara bersamaan, satu negeri, negeri Samarkand, juga karena melihat keadilan. Ketika pasukan kaum muslimin memerangi mereka dan menduduki mereka, salah seorang tokoh mereka mengutus pemudanya, wahai anak muda, datanglah engkau ke pimpinan mereka, karena kami dengar pimpinan mereka adalah orang yang adil. Ceritakan apa yang mereka perbuat terhadap kita di sini. Maka anak muda tadi datang menemui khalifah, menceritakan apa yang terjadi. Maka kata khalifah, apakah mereka tidak menawarkan Islam? Tidak. Apakah mereka tidak menawarkan jizyah? Tidak. Baik, ditulis satu surat kecil, ya. Sampaikan surat ini kepada pimpinan pasukan perang yang ada di sana. Bilang dari Amirul Mukminin, ya, dengan stempel cincin Amirul Mukminin. Maka ketika pemuda ini kembali ke sana dan memberikan surat kecil tadi, pimpinan kaum muslimin terheran-heran. Engkau datang kepada Amirul Mukminin? Iya, jadi itu suratnya. Taib. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ternyata disuruh keluar dari Samarkand, dari negeri yang sudah didudukinya. Maka pasukan tadi yang sudah menang, sudah duduk, sudah menduduki mereka, keluar semuanya dari Samarkand. Dibebaskan kembali penduduk Samarkand. Setelah itu baru memulai dari awal. Pasukan tersebut di pinggir kota memanggil, ya ahla Samarkand, wahai penduduk negeri Samarkand, aslim taslam, masuk Islamlah kalian selamat. Wa illa fajizyah, kalau tidak mau maka hendaklah kalian membayar jizyah, dalam keadaan kalian tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa illa fanuharibukum fillah, kalau enggak mau juga maka kami akan memerangi kalian di jalan Allah. Apa jawaban penduduk Samarkand? Semuanya menyatakan kami masuk Islam. Satu negeri semuanya masuk Islam bersama-sama. Mengapa demikian? Karena kagum dengan keadilan agama Allah, dengan keadilan Islam, keadilan kaum muslimin. Karena Islam ketika itu diterapkan dalam bentuk nyata, sehingga sungguh sangat menarik, sungguh sangat indah, terlihat gambaran keindahannya, gambaran keadilannya, terlihat hikmah-hikmah yang sangat banyak di dalamnya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Betapa hebatnya seorang menggambarkan tentang binatang yang buas supaya kalian takut. Tetap kalian gak akan takut, karena cuma kisah. Walaupun hebat dalam menggambarkan, dia begini, dia begitu, giginya sangat tajam, cakarnya begini dan begitu, kalian tenang, gak takut. Tapi gak perlu berbicara, nggak perlu banyak kata, datangkan singanya. Kamu nggak usah cerita, niscaya mereka akan lari semuanya. Mengapa demikian? Karena yang tadi cerita, yang ini nyata, yang ini kisah, yang ini nyata di hadapannya.
Demikian pula Islam. Kalau hanya cerita konon dulu begini, konon katanya sejarah Islam, konon katanya Islam itu hebat, Islam itu begini, Islam itu begini, riwayat. Adapun kenyataan yang dihadapi para pemberontak, para pengacau, para ekstremis, para teroris merusak gambaran tadi. Dari mana akan terlihat? Tetapi tanpa perlu banyak kata, kalau kita terapkan keislaman itu pada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, niscaya mereka akan melihat keadilan agama Allah. Mereka akan melihat betapa banyak hikmah di dalam agama ini, betapa rahmatnya, betapa kasih sayang, betapa adil agama ini. Sayang sekali, sebagian besarnya hanya dalam bentuk tulisan di perpustakaan. Sayang sekali, sebagian besarnya hanya dalam bentuk tulisan dalam kitab-kitab sunnah. Siapa yang mempelajarinya? Sedikit sekali. Siapa yang menerapkannya? Lebih sedikit lagi. Siapa yang mengajarkannya? Lebih sedikit lagi. Yang membacanya sedikit, yang menerapkannya lebih sedikit, yang menyampaikannya lebih sedikit lagi. Alhamdulillah. Kalau saja semua itu tertuang dalam bentuk amal, kalau saja semua itu tertuang dalam bentuk praktek nyata pada kehidupan masyarakat muslimin di Indonesia ataupun di luar Indonesia, di negeri ini ataupun di negeri-negeri Islam lainnya, niscaya keadilan akan tegak, niscaya rahmat akan terlihat, niscaya perkara-perkara yang indah akan nyata di hadapan mata. Dan niscaya orang-orang di luar Islam, hati kecilnya akan mengakui betapa bagusnya agama ini, menerima ataupun menolak dalam keadaan yakin. Menerima dengan yakin karena indahnya agama ini, menolak dalam keadaan hati kecilnya yakin agama ini adalah agama yang terbaik, yang paling sempurna, agama yang hak. Sebagaimana Allah katakan, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka yakin terhadapnya, yakin bahwa agama ini hak, yakin bahwa agama ini yang paling benar, tetapi menentangnya zulman wa uluwan, karena zalim, karena sombong, karena gengsi. Itu kalau Islam itu tegak dan jelas, maka mereka akan tahu itu hak. Menerima dalam keadaan tahu, menolak dalam keadaan hati kecilnya tahu. Maka Rasulullah SAW ketika mengirim pasukannya menyatakan alaihi salatu wassalam, ughzu ala ismillah fi sabilillah, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah, qatilu man kafara billah, perangi mereka yang kafir kepada Allah. Ughzu wala taghullu wala taghduru, berperanglah dengan tidak mencuri pampasan perang, dengan tidak mengingkari janji-janji, tidak mengingkari kesepakatan. Wala tumatsilu, dan jangan mencacati jasad-jasad musuh. Wala taqtulu walidan, dan jangan membunuh anak-anak. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, kalau kalian mendapati musuh-musuh kalian dari kalangan musyrikin, fad'uhum ila thalath khisal, ajak mereka pada 3 perkara. Fa ayyatuhunna ajabuka ilaiha faqbal minhum, yang manapun dari 3 yang mereka terima atau yang mereka inginkan, terima dari mereka. Wa kufa anhum, dan tahan tangan kalian dari mereka. Apa itu 3 pilihan? Kata Nabi, ud'uhum ilal Islam, terimalah
Ajaklah mereka ke dalam Islam. Kalau mereka masuk Islam, terimalah. Fa in ajabuka ilaiha faqbal minhum wa kuffa anhum. Kalau mereka menerima Islam, maka terimalah dari mereka dan tahan tangan kalian dari mereka. Jangan perangi mereka. Artinya, urusan hatinya urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin mereka pura-pura urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zahirnya mereka muslimin, zahirnya mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuffa anhum, tahan tangan kalian dari mereka. Qala thumma fa in ajabuka, kalau mereka masuk Islam, ajaklah mereka untuk hijrah ke Madinah, ila daril muhajirin. Kalau mereka terima, faqbal minhum. Fa in abau, kalau mereka menolak, beritakan pada mereka bahwa mereka diperlakukan seperti a'rabil muslimin. Mereka diperlakukan seperti orang-orang badui dari kalangan muslimin. Dan mereka tidak mendapatkan pampasan perang fisabilillah kalau tidak mau hijrah. Illa an yujahid ma'al muslimin, kecuali kalau ikut berjihad bersama muslimin. Fa inhum abu, kalau mereka juga menolak, tidak mau masuk Islam, fas'alhumul jizyah, mintalah dari mereka jizyah, dan mereka tunduk sebagai zimmi, sebagai kafir-kafir di bawah kekuasaan muslimin, membayar pajak. Fa inhum ajabuka faqbal minhum, kalau mereka menyambutnya, kalau mereka menerimanya, maka terimalah dari mereka, jangan diperangi. Jizyah. Fa inhum abau, kalau ternyata mereka menolak, fasta'in alaihim billah wa qatilhum, maka mintalah bantuan kepada Allah dan perangi mereka. Wa idza hasarat ahla husnin fa aradu an taj'al lahum dhimmatallah wa dhimmata nabiyyih fala taf'al walakin ij'al lahum dhimmatak. Kalau kalian mengadakan perjanjian dengan mereka dan mereka menginginkan jaminan dari Allah dan jaminan Rasulnya, jangan kasih, berikan jaminan darimu. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah. Ini syariat, ini agama, ini aturan yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Kalau minta jaminan Allah, minta jaminan Rasul, jangan kasih. Bilang, ini jaminan dari saya, kami. Selesai. Mengapa demikian? Karena mengkhianati jaminan Allah dan Rasulnya besar daripada kalian mengkhianati jaminan kalian. Artinya, jangan sampai kita berikan jaminan Allah dan Rasulnya, tapi berikan jaminan dari kalian sendiri. Karena kalau kalian melanggar, lebih ringan kalau engkau mengatakan jaminan dari kami. Wa idza araduka an tunzilahum ala hukmillah, kalau mereka ingin dihukumi dengan hukum Allah dan Rasulnya, jangan turuti. Bilang, ini saya menghukumi kalian. Sama seperti tadi. Maknanya bukan kita tidak memakai hukum Allah dan Rasulnya, tidak. Tapi dalam perjanjian tersebut, dalam kesepakatan tersebut, jangan kalian mengatasnamakan ini hukum Allah, ini hukum Rasul, jangan. Tapi katakan saya Fulan bin Fulan memutuskan keputusan-keputusan ini. Walaupun kita dan orang tersebut berusaha untuk mencocoki Quran dan Sunnah, agar kalau sampai salah, itu atas nama kita sendiri,
Jangan sampai kita menyatakan ini hukum Allah, ini hukum Rasul, ternyata kita salah. Tidak mencocoki hukum Allah, tidak mencocoki hukum Rasul. Bahaya sekali. Khawanifiddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Termasuk keadilan adalah menyepakati atau menjaga perjanjian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula." Tepati janji-janji, karena sesungguhnya janji itu akan ditanya. Seorang mukmin yang adil menjaga perjanjian, walaupun perjanjian itu dengan orang kafir. Kita tidak melanggar perjanjian dengan mereka. Sampai mereka yang melanggar, maka batal perjanjian. Hanya saja perjanjian itu tidak boleh selama-lamanya. Tidak boleh selama-lamanya. Perjanjian itu berbatas waktu. Kata para ulama, karena kalau perjanjian itu misalnya gencatan senjata selama-lamanya, maka agama jadi berubah. Jadi berubah. Padahal dalam keadaan disebutkan dalam Quran dan Sunnah tentang keadaan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang menegakkan keadilan. Syuhada'a lillah, qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi yang adil. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Lihat ikhwan fillah azakumullah. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil. Karena jengkel dengan mereka, kemudian kalian bunuh. Padahal mereka bukan kafir harbi. Padahal mereka tamu. Padahal mereka nggak ikut-ikutan. Itu nggak adil. Yang mencerca, yang membuat karikatur, yang begini dan begitu di sana, di negerinya, kemudian yang dibunuh orang kafir tetangga kita. Orang kafir yang tamu-tamu resmi negara, tamu-tamu penguasa kita. Bodoh. Itu namanya tidak adil. Janganlah kebencian kalian pada mereka menjadikan kalian berbuat tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adillah, sungguh itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa sifat munafik itu 4 perkara. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara, kalau 4 ini ada pada seseorang maka dia berarti munafik murni. Kalau ada sebagiannya berarti dia memiliki sebagian sifat munafik. Apa itu? Idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Idza tumina khana. Kalau diberi amanat khianat. Wa idza ahada ghadara. Kalau berjanji diingkari. Wa idza khasama fajara. Kalau bermusuhan melampaui batas. Ini khonifiddina azakumullah yang sering membawa bencana, yang sering membawa fitnah, yang sering membawa pertikaian, perpecahan, bahkan peperangan dan pertumpahan darah ketika mereka tidak mengindahkan perkara-perkara ini, dan pada mereka ada penyakit-penyakit nifaq. Ketika berbicara berdusta, yang membuat jengkel orang yang didustainya tentunya. Kalau dikasih amanat khianat, na'udzubillah. Kalau berjanji tidak ditepati,
dan kalau bermusuhan melampaui batas. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Pada orang kafir saja tidak boleh kita mendustai mereka. Boleh menipu kufar, boleh kita mendolimi mereka, mendustai mereka. Tidak ada satu ulama pun yang menyatakan boleh menipu kufar, boleh. Tidak ada. Apalagi sesama muslimin, karena dianggap antek-antek penguasa, karena dianggap dia tauhid, karena dianggap penjilat penguasa, atau dianggap ini dianggap itu, kemudian mereka berdusta, berkhianat, dan seterusnya. Masya Allah. Nama saja ada 14, alias, itu bukan dusta. Namanya siapa? Amir. Namanya siapa? Maksum. Namanya siapa? Sudarno. Berubah tiap saat. Kedin. Apalagi dikasih amanah, dikhianati oleh dia. Astagfirullah. Dengan alasan punya tauhid ini, maksudnya punya penguasa. Maka barakallahu fikum, yang terjadi adalah kekacauan dan pertikaian dan perpecahan karena sifat nifaq ada pada mereka. Bahkan masalah orang tua sekalipun mereka berani durhaka pada kedua orang tua karena perintah sang imam, karena perintah pimpinannya. Loh, kamu saya suruh tidak mau, wahai anakku. Tidak mau. Wahai anakku, kenapa engkau jadi seperti itu kepada orang tuamu sendiri? Kamu wahai bapakku, engkau wahai ibuku kafir. Aku gak mau taat pada orang kafir. Aku memiliki imam yang aku baiat kepadanya. Astagfirullah. Parah. Semua agama rusak. Syariat agama rusak. Akhlak pada tetangga rusak, akhlak pada orang tua rusak, akhlak bermuamalah rusak, semuanya hancur dengan pemikiran khawarij. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Beberapa ikhwah ingin pertanyaan, masih ada waktu kah? Baik, naktafi bihadza, dan sisa waktu beberapa menit untuk pertanyaan. Barakallahu fikum. Tafadhalu. Mengendarai motor dengan tidak memakai helm termasuk menyelisih penguasakah? Naam. Ya tentunya, namanya pelanggaran yang satu dengan pelanggaran yang lain berbeda-beda tingkatannya, tetapi tetap itu adalah pelanggaran dan itu adalah dosa. Menyelisihi aturan penguasa, apakah aturan lalu lintas ataupun aturan yang lainnya, itu kaitannya bukan hanya dengan penguasa, tapi kaitannya dengan perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Apakah termasuk dari ciri-ciri khawarij? Belum tentu. Barangkali helmnya ketinggalan, atau belum beli, atau yang kemarin sudah pecah, atau segala macam sebab. Sebagaimana pelanggaran-pelanggaran dosa lainnya, apakah mesti kalau itu adalah khawarij? Belum tentu. Nah, khawarij adalah pemikiran, pemahaman sesat. Kalau bukan atas dasar pemahaman sesat, ya bukan. Dulu pernah ada seorang yang mau menyeberang saja, disuruh naik ke atas, tidak mau. Jangan terlalu taat sama tauhid katanya. Lewat dari bawah, loncat pagar. Di mall, dia mencuri 1 permen saja.
sekedar meyakinkan kalau ini halal, kata dia. Ini punya orang kafir. Diceritakan oleh saksi-saksi yang melihatnya. Betul Ustaz, dia bilang begitu. Sekedar meyakinkan saya bahwa ini halal, walaupun sebuah permen. Ini baru tanda-tanda khawarij, karena dia pendorongnya adalah pemikiran sesat tadi. Di komplek kami ada orang kafir. Bagaimana cara berbuat bir pada mereka? Apakah dengan senyum, sapa, lantas batasannya apa? Sudah kita singgung tadi bahwa berbuat baik pada orang kafir bukan karena cinta pada mereka. Kita benci pada mereka. Mereka mencaci Allah. Mereka menyatakan Allah memiliki anak. Mereka menyembah selain Allah. Kita berbuat baik pada mereka agar mereka mengenali akhlak Islam. Sehingga jangan lupa ngajak mereka, mendakwahi mereka. Setelah mengatakan sakit apa, sudah minum obat apa belum, terangkan. Hendaklah engkau masuk Islam sebelum engkau meninggal. Mudah-mudahan kalau engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan barakah dari Allah, mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu maksudnya, barakallahu fiik. Hati-hati. Itu batasannya. Kata para ulama, kita tidak boleh cinta pada orang kafir. Jadi kebaikan kita kepada muslimin karena cinta. Tapi kebaikan kita pada mereka karena ingin menunjukkan agama ini agar mereka masuk Islam. Mafhum? Nah. Afwan Ustaz, ana mau tanya tentang buku Aisem. Anak Islam suka membaca. Bolehkah dipakai di sekolah? Sudah dilarang oleh penguasa secara resmi. Maka jangan kalian pakai. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah tidak ikut dalam parlemen. Terus bagaimana bimbingan ahlu sunnah dalam memilih pemimpin? Sistem yang dipakai sudah sama-sama tahu bahwa itu bukan sistem dari ajaran Islam. Sistem demokrasi adalah sistem yang kita tidak setuju padanya, maka kita tidak ikut di dalamnya. Kalau mereka mau minta nasihat, kita nasihati. Sebaiknya yang bermusyawarah itu adalah para ahli-ahlinya, bukan rakyat jelata, apalagi yang awam, yang nggak ngerti politik, nggak ngerti ilmu, nggak ngerti agama. Yang kalau dikasih duit ikut, itu sama sekali tidak layak untuk berpikir tentang penguasa. Yang berpikir tentang penguasa ahli-ahlinya, para ulama dan para pakar-pakar politik. Silahkan bicara dan pilih. Nah, bikin majelis permusyawaratan. Ahlul halli wal aqdi. Ahlul halli wal aqdi. Kalau mau minta nasihat. Kalau tidak, ya sudah. Urusan kita hanya menyampaikan. Urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, dan terpaksa kita tidak bisa ikut campur dalam masalah yang bukan syar'i. Apa perbedaan teroris Khawarij Dzul-Khuwaisirah dengan teroris Abdullah bin Saba zaman Rasulullah SAW sampai sekarang ini? Ini pembahasan sehari dua hari. Barakallahu fikum. Yang jelas, kalau Abdullah bin Saba itu nantinya alirannya Syiah Yahudi atau Syiah Rafidah, mengikuti ajaran Yahudi persis. Adapun Dzul-Khuwaisirah nanti turunannya adalah orang-orang Khawarij, para teroris yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin hanya dengan dosa besar.
Berdosa besar, kafir. Tidak adil, kafir. Tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Kaum muslimin yang saya hormati, ketika saya katakan atau ada ikhwah yang menyatakan pada mereka, bukankah Allah menyebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humudz zalimun faulaika humul fasiqun? Bukankah ayatnya yang satu menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia fasik, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia zalim, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir? Kenapa kamu menyebutkan kafir saja? Kan bisa saja fasik, bisa juga zalim. Apa jawaban mereka? Iya ya, Allahnya kurang tegas katanya. Astagfirullah. Dibilang Allahnya nggak tegas. Iya, memang Allahnya nggak tegas. Harusnya bilang kafir aja selesai. Berarti memang mereka ahlul hawa, pengekor hawa nafsu. Ana punya tetangga guru. Kalau ada seseorang yang menyimpang sesat, kalau kita bisa menasihati mereka, nasihati mereka. Kalau kita di bawah mereka, atau mereka sudah tokohnya, ahlinya dalam kesesatan tersebut, jangan macam-macam. Kamu akan terbawa dengan mereka. Lebih baik kalian jauhi, kalian hindari, selesai. Selamatkan dirimu. Nah, barakallahu fikum. Sisa beberapa menit untuk persiapan salat Isya. Salatu taufiq wal afiyah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.